Sobat Pelajar, kembali lagi di Student Talk, kritis, kreatif, dan inspiratif. Senang sekali kali ini bersama saya, Anissa, dan juga teman saya, Aska Najahan. Kali ini kita akan membahas tentang kehidupan mahasiswa, cara bertahan di dunia perkuliahan, cara menghadapi tantangan, tugas, tekanan, hingga harapan yang kita alami. Mungkin dari pengalaman kita terlebih dahulu ya. Kalau Aska sendiri, apa sih yang dialami ketika mendapatkan tantangan di kuliahan itu apa saja? Lalu tekanan yang kamu rasakan itu apa aja sih, Aska? Tantangan yang saya sangat hadapi yaitu di mana kita harus menyelesaikan tugas-tugas kuliah secara tepat waktu dan tidak molor. Karena bagaimanapun juga dosen udah nentuin jadwal itu sesuai dengan kapasitas kita. Betul sekali, terutama mahasiswa baru ya. Mahasiswa baru itu ketika awal perkuliahan ada yang namanya ospek. Dulu aku sangat merasakan banyak sekali tugas ketika ospek ya, mulai dari tugas buat artikel, tugas video, ataupun tugas yang kita harus mempersiapkan ketika ospek nanti ya, entah memakai kostum dan segala macam. Iya, betul sekali, itu banyak sekali tugas di mana yang waktunya bersamaan dan waktunya ini dengan waktu yang singkat. Dulu aku orangnya sempat menjadi orang yang perfeksionis, tapi kalau dihadapkan dengan tugas yang banyak sekali, kadang kita ini merasa kewalahan nih. Jadi solusinya ketika mendapatkan banyak sekali tugas, yang penting dikerjakan. Penting dikerjakan dan sesuai dengan aturan. Tidak selalu semua itu harus sempurna, tidak semua itu harus maksimal. Yang penting beres lah, nggak perlu perfect, yang penting beres. Nanti hasilnya itu belakangan ya, Kak? Hasilnya apapun yang kita kerjakan, yang penting kita mengerjakan dengan maksimal. Jadi apapun hasilnya itu sesuai dengan proses belajar kita. Apapun yang sudah kita kerjakan lah, itulah hasilnya. Gak apa-apa, semuanya itu adalah proses. Mungkin hasilnya mungkin belum sempurna di tugas yang pertama, kita bisa sempurnakan di tugas yang berikutnya. Kalau ospek di universitas kamu gimana, Aska? Ospeknya hampir sama seperti Anissa juga, tapi lebih ini untuk ospek prodi itu yang terakhir suruh bikin event. Jadi kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi itu harus bisa gimana caranya kita tentang nyatuin semua pikiran orang lain, semua dari mulut satu mulut ke yang lain, terus cara gimana bisa mengelompokkan semua orang, terus ya banyak lah pokoknya, Kak. Iya, betul sekali. Terutama kalau mahasiswa baru kan pasti ya kita dipaksa untuk bersosialisasi, mengenal dengan sahabat-sahabat yang baru, dengan prodi-prodi yang berbeda. Pasti rasanya juga berbeda ketika di SMA, dan itu menjadi tantangan. Ternyata tantangannya tidak hanya tugas saja, tapi juga lingkungan pertemanan. Mungkin di awal semester kita sangat mungkin campur aduk ya perasaannya, mulai dari senang, terus kewalahan, capek juga. Mungkin ada sedihnya juga waktu capek karena sendirian di kos ya. Kalau Aska sendiri ketika menghadapi lingkungan pertemanan itu gimana? Ada pengalaman apa aja nih? Banyak sih, Kak, tentang yang sering ngerumpi, terus juga sering juga apa ini namanya, sering kumpul-kumpul, sering nongki, terus sering jalan-jalan juga, semuanya. Terus ada yang anak yang ambis, terus juga banyak sih, Kak. Iya, jadi kalau mahasiswa itu jenisnya banyak ya. Ada kupu-kupu, kuliah pulang, ada kura-kura, kuliah rapat, terus ada apa lagi ya, Aska ya? Kuliah kerja mungkin juga ada. Kuliah nongki. Yang suka nongkrong. Jadi banyak sekali jenis teman yang kita temui ya di dunia perkuliahan. Itu juga menjadi tantangan untuk kita ya. Karena kita dari berbagai daerah yang berbeda-beda, suku ras yang berbeda-beda. Kalau dari aku ya, alhamdulillah dari semester 1 sampai semester 5
menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman, tidak ada masalah, mungkin masalah kecil-kecilan ya, masalah tugas atau masalah kelompok nih ya. Kalau kita kerja kelompok pasti ada yang namanya beban kelompok. Pasti betul Kak. Atau yang nggak baca WhatsApp grup ini ya. Sering itu Kak. Sering ya. Cuma dibaca doang Kak. Gak dibales. Astagfirullah, pengen tak buang di kali berantas. Tapi dikerjain nggak? Enggak sih Kak. Enggak juga. Enggak ada yang juga. iya, ada yang enggak. Jadi kalau dari aku nih solusinya, semisal ada teman yang seperti itu, solusinya kita bisa ajak bicara langsung deh kalau ketemu di kelas ya. Kalau enggak ya udah, kalau kita bagi tugas aja. Bagi tugas, kamu dapat tugas apa, aku dapat tugas apa. Terus semisal dia udah mentok gak kerja ini, udah lapor dosen aja lah. Nah, atau nggak tulis ya namanya. Kalau kamu gimana, Aska? Hampir sama sih Kak. Tapi yang terakhir itu yang kayak lapor ke dosen itu kayak dosen itu terserah ke kita semua. Gitu. Iya, jadi gimana kalau misal kita bagi kelompoknya itu dari dosen, terus ada yang mahasiswa yang males lah, gitu istilahnya, kayak ya tabah-tabahin aja. Oh, ditambah-tambahin aja. Iya. Jadi untuk kedepannya, semisal dosen bikin kelompok lagi itu kayak mahasiswa tuh nyelot tuh bilang, mohon maaf Bapak Ibu, kalau bisa kita pilih sendiri aja. Jadinya akhirnya terbentuknya persirkelan gitu. Persirkelan gitu ya. Ya memang sih setiap tempat itu pasti ada lingkaran-lingkaran tersendiri ya. Kalau Aska sendiri gimana nih di kelasnya? Kalau saya sih Kak, yang penting saya kerjakan terus tidak membuat masalah ke mahasiswa yang lain. Jadi damailah. Kalau misal ada mahasiswa lain yang bikin bikin masalah ke kegiatan saya itu kayak ya udah cukup tahu, udah, dan cut off aja. Jadi betul sekali ya teman-teman, semisal ada teman ya di kelas yang tidak sesuai dengan kita, bisa dengan cara mungkin, yang penting kita tidak memiliki musuh aja deh. Tetap baik dengan semua orang. Mungkin kalau misal tidak cocok ya dibicarakan dengan baik-baik. Kalau tidak bisa ya udah cukup tahu aja ya. Ya cukup tahu aja cukup ya. Tahu aja. Jadi yang penting ketika di dunia perkuliahan adalah yang pertama pasti akademik ya, tugas-tugas kita. Yang penting selesaiin dulu. Iya, selesaiin tugas-tugas kita. Lalu dekat dengan dosen. Dekat dengan dosen, kita tahu tugasnya apa, materinya apa. Sering bertanya ketika dosen menjelaskan, ketika bertemu dengan dosen. Jadi itu bisa membuka peluang kita, banyak sekali kesempatan yang bisa kita dapat. Jadi tekanan itu tidak hanya akademik ya, tapi ada tekanan pertemanan tadi ya. Jadi mulai dari dapat teman yang baik, terus nanti dapat teman juga yang nggak kerjain tugas gitu. Banyak lah. Kalau Aska, selain teman yang baik banget, terus tadi teman yang beban kelompok, ada teman apa lagi nih? Teman baik, nggak ada sih Kak. Teman organisasi. Oh iya, jadi buat teman-teman yang ikut organisasi gimana, boleh sharing pengalamannya nih? Kalau saya organisasinya cuma sedikit ya Kak, cuma organisasi daerah sama kampus internal. Terus kalau sharing-sharing, saya lebih memilih melihat dulu potensi organisasinya, terus dampak baiknya apa ke saya, terus mengganggu nggak ke pendidikan saya. Jadi saya cuma 2 aja organisasi, yaitu boleh sebutin nggak nih Kak namanya? Oh boleh nggak apa-apa. Yaitu IKAMAGA, Ikatan Mahasiswa Belega, dan juga Duta Kampus Potra-Potre Universitas Trunojoyo Madura. Jadi kan dari situ banyak sekali kesempatan ya, banyak peluang. Bisa kenal sama rektor, jajaran rektor juga, dosen, TU juga, BAK semuanya kan bisa jadi, kenal. Aku pun juga sama, jadi mengikuti kegiatan ya di kampus, jadi bisa mendapat kesempatan seperti bertemu dengan rektor, bapak ibu dosen, atau mungkin bisa menjadi pembawa acara, dan itu banyak sekali kesempatan yang bisa kita dapat di universitas. Kalau Aska, tantangan yang dihadapi ketika ikut organisasi apa nih? Atau ada tekanan-tekanan nggak? Tidak ada sih Kak, lebih mereka udah perfect, maksudnya tepat waktu lah. Jadi kayak
ya udah, emang kegiatan waktu kumpul ya kumpul, kalau misal tidak bisa kumpul izin kenapa, alasannya apa dan mengapa gitu. Berarti organisasi yang sehat ya. Ya. Sama sekali nggak pernah ada masalah mungkin, atau mungkin kurang cocok lah sama anggota organisasi yang lain. Pasti ada sih Kak, tapi ya udahlah Kak, mungkin menyampaikan aspirasi mereka gitu, pendapat mereka. Jadi kita bedakan yang di dalam organisasi, di luar organisasi. Kalau di luar ya udah fan-fan aja gitu. Jadi biasa aja. Jadi selama ini bisa mengatasi lah ya, dan Bisa. berarti termasuk organisasi yang sehat untuk diikuti. Jadi teman-teman, selain dengan akademik, pertemanan, organisasi pun juga perlu kita perhatikan, terutama untuk teman-teman yang suka sekali organisasi, bersosialisasi, mungkin ikut banyak kegiatan. Iya. Jadi pilihlah kegiatan yang sehat, tidak toksik ya. Apalagi mungkin organisasi-organisasi yang anggotanya tidak baik dengan junior-junior yang lain atau kakak tingkatnya. Kakak tingkatnya ikut campur ya kan Kak. Kan banyak ya. Jadi Banyak. kita perlu berhati-hati untuk memilih organisasi ataupun kegiatan. Kalau Kak Aska nih, selain hal-hal itu ada tekanan yang lain nggak ketika di dunia perkuliahan? Mungkin kalau kita tadi udah bahas akademik dan sebagainya, kalau ini semisal di kos atau mungkin keuangan lah, sebagai anak kos anak rantau juga kita ya. Mungkin banyak sih Kak, tapi alhamdulillahnya ya saya dipertemukan dengan orang yang baik, dan juga untuk masalah keuangan juga itu lebih aman lah. Jadi kalau misal lingkungan saya di kos itu ya semuanya saling nge-backup, saling ngerangkul semuanya, terus saling membantu juga. Jadi mereka kayak anggapannya keluarga dua gitu. Jadi semisal sakit rumah juga kedua ya. Maksudnya rumah kedua. Jadi semisal kita nih sakit nih ya kita ya kadang dibantu ke dokter atau ke rumah sakit terdekat gitu. Jadi emang pertemanan di kos saya itu saya kan bukan ngekos ya, kontrak ya Kak. Oh, kontrak. Ya, kontrakan. Berapa jadi orang itu? 7 orang sih Kak. Wow. 7 orang. Jadi saling backup, bantu lah gitu. Jadi kalau kontrak itu kamu dengan teman-teman yang sudah kenal sebelumnya atau baru kenal semua nih? Baru kenal semua Kak. Baru kenal semua. Tapi rasa kekeluargaannya itu melekat gitu. Semuanya ditanyain, contoh kayak beras habis ya udah beli, kalau mau masak apa ya udah masak aja, masak bareng, makan bareng. Itu yang bikin saya merasa kalau di luar itu enakan lebih banyak orang daripada sendiri gitu. Jadi kekeluarganya sangat terasa ya ketika kontrak di perantauan dengan 7 orang. Nah, kalau kamu kan pasti ini ya, cowok-cowok nih satu rumah, itu gimana? Pasti dong Kak, masa ada ceweknya, kan bahaya nanti. Ya maksudnya kan apa yang dirasakan itu apa kalau teman-teman cowok satu kontrakan itu, ada tantangan tersendiri nggak? Kayak mungkin pas ini lampu mati atau apa nih? Tanggal tua. Oh ya, tanggal gimana tua. tuh solusinya? Kita bagi-bagi ke teman-teman yang lagi datang. Ini jangan dicontoh ya. Kalau dari kontrakan saya ini pokoknya udah melewati jam 12 malam, semua makanan, tumbuhan dan itu milik Gusti Allah. Oh gitu. Gitu. Jadi ya kadang ngambil singkong. Itu di mana ya sekarang? Di sawah-sawah itu sekitar itu ada kayak pohon singkong, jadi gitu. ditarik aja, kalau ada ya udah ambil, jadi dibakar buat makan malam gitu. Atau ya mangga tetangga itu kadang diambil. Jam 12 pun dijabani. Ayo bayangin aja. Jam 12 iya, ya. saking laparnya itu. Tapi di daerah kamu berarti ini ya, ada persawahan juga di daerah kosnya, ada iya pohon-pohon mangga. Enak dong ya. Iya, jadi kontrakan saya itu mewah Kak.
Mepet sawah. Oh, enak dong. Iya sejuk dong, hawanya. sejuk. Ini terus pernah berantem nggak sama temen sekontrakan? Berantem sih enggak sih, lebih banyak jahilnya sih Kak. Oh, lebih banyak jahilnya ya. Iya. Berarti aman ya, tidak ada yang Aman. mungkin mencuri atau mungkin ambilin barang kamu atau mungkin Enggak sih Kak. Aman Lebih, ya. Iya, Heeh. contohnya kayak nih saya pulang jam 12, jam 1 itu kan motor saya kan taruh di luar itu. Kadang itu sama teman-teman itu dimasukin ke kontrakan. Jadi masukin ke dalam gitu. Jadi saling Aman, menjaga lah gitu. Saling menjaga ya. Iya. Ternyata walaupun kamu sebelumnya belum kenal ya, Iya. setelah satu kontrakan ini ke keluarganya semakin melekat. Jadi nggak ada yang pindah nih sampai sekarang. Gak ada pindah sih Kak. Sama sekali. Iya, tapi kayaknya tahun ini saya nggak bisa bersama mereka karena saya menunjukkan magang untuk semester 6. Jadi saya lebih ke kos. Karena kalau bisa saya lanjut ke magang, Iya, satu betul. semester nggak dipakai gitu. Iya, jadi kita harus pintar memanajemen diri kita sendiri ya ketika kuliah. Ya, terus lebih kita komunikasi dengan teman-teman, semisal oh saya nggak bisa, ya udah nggak bisa gitu, jangan dipaksakan. Penting sekali konfirmasi walaupun konfirmasi. antar sesama teman Iya, ya. Kadang biar kita enak gitu. kadang kita meremehkan nih sama teman, kita tidak mengabari Iya. atau tidak konfirmasi kalau tidak datang, tidak ikut. Jadi semisal teman-teman agar selalu nih berhubungan baik dengan sesama teman, mungkin satu kelas, satu kos, mungkin ya Yang satu penting kontrakan. komunikasi. Iya, betul sekali. Yang penting ada komunikasi. Iya. Jangan sampai salah paham ini ya, salah paham, mungkin bertengkar, itu jangan sampai ya. Jadi kalau aku sendiri kan juga asrama nih. Kalau asrama, iya, Kak. aku asrama di UNESA, satu kamar itu 4 orang. Jadi kalau di asrama tantangannya adalah ini kan banyak sekali orang ya, tapi alhamdulillah sampai saat ini aman ya, aman sekali. Jadi yang penting ketika kita bertempat tinggal di perantauan adalah jaga barang-barang kita ya. Tantangan itu juga tantangan kita ketika di asrama Di rantauan ya Kak? Iya betul, di rantauan. Jaga barang-barang kita, jaga diri kita. Kalau di asrama ada jam malam nih, terutama untuk anak-anak perempuan. Jadi Untuk ada, jam malamnya itu sekitar jam berapa Kak? kalau di tempat aku jam 10 malam. Jam 10 malam portal itu sudah ditutup. Gak ada akses pintu masuk yang lain? Apa gimana? Akses pintu masuk yang lain itu bisa, tapi kendaraan sudah tidak biasa masuk. Jadi semisal teman-teman asrama pulang malam ya, itu tetap bisa masuk kitanya. Orang tetap bisa masuk tapi kendaraan tidak bisa masuk ketika sudah jam 10 malam. Kalau semisal ini ada kegiatan di luar itu nanti gimana itu? Kendaraannya ya kita yang penting adalah konfirmasi ke pengelola asrama ataupun Pak Satpam yang sedang menjaga. Jadi semisal memang ada acara atau ada kegiatan ya kita konfirmasi lah. Jadi kalau di asrama dijamin keamanannya, tapi kita juga harus menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Kan itu satu gedung banyak sekali orang. Bagaimana kita menjaga barang-barang kita, menjaga kebersihan ya, terutama mungkin kalau di kos-kosan kita merasa itu milik kita sendiri. Kita perlu sekali menjaga kebersihan. Kalau tekanan ya namanya juga tinggal bersama. Kalau kamu ini tekanan di kontrakan ini ada nggak? Nggak ada Kak, soalnya gitu. soalnya ngelawak semua. Seru ya, Iya, jadi anomali ya. semua itu teman kontrakan saya. Iya, kalau tekanan ya mungkin kalau kita udah waktunya tidur ada temen yang masih ini berkegiatan atau yang masih suka telepon. Ya tekanannya itu tekanan-tekanan kecil lah, Iya. bukan yang tekanan besar harus bertengkar atau bagaimana. Ada dong Kak, tadi Gimana? yang saya sebutin tadi tuh, tekanan di akhir tua. Oh iya, di tanggal tua Di tanggal itu tua. juga tekanan sih. Iya, tekanan itu. Jadi ya itulah, semuanya Iya, halal lah. semuanya halal ya. Kalau anak kos bisa juga ini masak nasinya aja, lauknya beli gitu ya. Atau mungkin apalagi ya kalau anak kos ini ya masak ya, Ya, masak, mungkin masak yang mudah-mudah, yang sederhana.
kayak Mungkin, masak tempe, iya, mie instan, telur, tahu, yang mudah-mudah lah. Yang penting Kenyang. yang penting kenyang dan sehat. Jadi untuk teman-teman, tantangannya juga itu tadi adalah untuk di kos, untuk di kontrakan, di asrama juga. Di asrama juga. Untuk Anissa sendiri itu di asrama bawa motor, mobil atau diantar Kak? Kalau di asrama aku bawa motor, di UNESA aku bawa motor. Jadi semisal mau kemana-mana ini bawa motor, tapi itu juga kita tetap hati-hati ya kalau bawa motor di perantauan. Kita harus cek kendaraan kita harus tahu jalan ini rame apa enggak gitu ya, karena kan lalu lintasnya rame sekali ya, semisal di perantauan kita, apalagi di UNESA juga iya, itu betul. kota padat kan di Surabaya. Iya, kita harus berhati-hati lah. Yang penting kita tetap waspada, menjaga diri kita, menjaga barang-barang kita, karena tujuan kita adalah berkuliah. Jadi tetap perhatikan dan utamakan akademik. Tapi ada di perantauan itu kayak ya ada negatif buruknya lah. Kayak positif negatifnya ya. Iya, positif negatif. Ada yang mahasiswa yang suka mohon maaf nih, kayak suka party, dugem dan lain sebagainya, minum-minuman ya kan. Jadi itu tergantung pilihan dari teman-teman semuanya. Itu semua di dunia perkuliahan itu apa ya Kak? Ya istilahnya. Iya, pergaulan bebas itu banyak bebas sekali ya. Jadi semua apa yang kamu jalankan itu nentuin masa depanmu sendiri. Iya, betul sekali. Apapun yang terjadi adalah berkat dirimu sendiri saat ini. Jadi teman-teman, di dunia perkuliahan itu kita menemui banyak sekali orang dengan background dan juga pribadi yang berbeda-beda. Apalagi di kota perantauan, kita wajib sekali tahu nih, mencari tahu lah teman kita itu sosok yang seperti apa atau backgroundnya seperti apa. Jangan mudah terkontaminasi ya, jangan mudah terjerumus lah. Meskipun udah terjerumus, teman-teman harus selalu bisa gimana cara keluarnya gitu. Iya, betul, karena ketika sudah terjerumus itu susah sekali keluarnya. Jadi penting sekali untuk terus berkomunikasi dengan orang tua ataupun saudara atau teman terdekat. Iya, betul sekali, karena kan kita sendiri ya di perantauan. Jadi penting sekali untuk berkabar dengan yang ada di rumah, saling komunikasi, saling mengingatkan. Jangan sampai kita melupakan tujuan awal kita. Jangan sampai kita melupakan orang-orang yang sebelumnya dekat malah nanti jadi jauh. Jangan sampai ya. Jangan bikin kehidupan damai kalian itu terganggu dengan orang-orang yang anomali semua. Betul banget, apalagi baru kenal udah ngajak aneh-aneh. Jangan ya teman-teman. Jangan ya. Aska tadi kan cerita kalau kamu punya banyak sekali teman nih. Banyak sekali teman. Nah, semisal teman kamu mendapatkan prestasi yang lebih baik dari kamu, lebih unggul dari kamu, apa sih yang kamu rasakan? Pastinya saya akan bertanya ke diri saya sendiri, kenapa orang itu kok bisa? Kenapa saya kok gak bisa? Terus ya kadang saya bertanya dong ke orangnya langsung gitu, tips cara bisa seperti kamu itu gimana, kok bisa berkembang dan lain sebagainya. Yang penting kata mereka itu kayak apa, berusaha, terus jangan malu kalau ingin bertanya semua apa yang ingin kamu pelajari gitu. Jadi saya mengikuti itu kayak saya harus berubah, saya nggak harus melihat kayak kesuksesan orang lain. Kenapa saya harus bikin kesuksesan saya sendiri gitu. Kalau aku ya pasti semua orang pernah mengalami ya teman yang mungkin lebih unggul, lebih berprestasi, lebih keren. Kadang kita juga merasa tertinggal dengan teman-teman yang lainnya. Solusinya kita harus mengingat diri kita sendiri, keunggulan kita apa, kelemahan kita apa saja, apa yang sudah pernah kita raih, kapasitas diri kita seberapa. Jadi memang
semua orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita tidak semua orang bisa disamaratakan. Betul sekali. Jadi jangan mudah iri. Kita harus tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki. Ya kita terus belajar apapun itu, meraih banyak prestasi, terus juga mengetahui banyak sekali informasi di universitas gitu ya. Jadi kalau semisal kita merasa iri, padamkan rasa itu. Kita bisa diganti dengan supportlah teman kita yang lebih unggul, lebih berprestasi. Siapa tahu setelah itu giliran kita untuk berprestasi. Karena mungkin Tuhan itu udah nentuin kapan kita suksesnya atau tidaknya, itu mungkin tidak sekarang atau tahun selanjutnya. Dan juga untuk Anissa sendiri kayak teman-temannya itu kayak positive vibe banget ya. Teman-teman aku nih. Ya. Jadi sebenarnya dimanapun tempatnya kita menemukan beragam jenis karakter, beragam jenis orang. Tidak semuanya baik, tapi kita harus berbuat baik kepada semua orang. Solusinya adalah kita harus memperkuat iman kita. Kita harus tahu diri kita siapa. Jadi apapun keadaannya kita harus selalu yakin pada diri kita, selalu berdoa. Apapun yang terjadi, yang penting kita selalu berada di jalan yang benar, di jalan yang lurus. Apapun itu pasti aman selama kita melakukan hal yang baik ataupun demi kebaikan. Oke, Kak. Jadi kalau itu tadi kan kita solusinya seperti itu ya. Cara bertahan kan. Betul. Kalau kebalikannya gimana, Aska? Semisal kita melihat teman kita yang jauh kurang dari kita, itu bagaimana? Mungkin kita bisa bantu dengan cara ayo aja gitu. Ayo ikut ini, ikut itu, yang positif, organisasi atau lingkungan yang baik atau ke pendidikan yang baik. Jadi tergantung kitanya juga sendiri sih mau mengajak dia apa enggak, terus sifat dia kayak gimana itu. Betul. Jadi semisal ada teman-teman ya yang mungkin kesulitan di dunia perkuliahan, kita ajak ngobrol gitu ya, kesulitannya di mana. Siapa tahu kita bisa membantu teman kita tersebut. Kalau kita menemukan teman yang lebih berprestasi, jangan iri ya teman-teman. Jangan ada rasa iri, kita dukung saja, kita berikan semangat. Siapa tahu semisal kita mengikuti kegiatan yang lain, kita juga mendapatkan hal yang baik, karena apapun yang kita berbuat itu akan kembali ke diri kita sendiri, baik buruknya gitu ya. Tapi kadang ada juga yang teman yang nggak tahu diri. Gimana tuh contohnya? Kayak kita ini udah bantu nih, bantu udah ini itu. Tapi teman kita ini udah selesai ini gak bilang terima kasih, gak bilang kayak feedback yang baik, terus malah suka ngata-ngatain di belakang. Coba bayangin aja itu Anissa, kayak kamu tuh udah tak bantu tapi kau tuh kayak lupa diri. Itu gimana menurut Anissa sendiri? Kalau aku sih yang penting kita sudah berbuat kebaikan ya. Jadi apapun feedback dari mereka ya udahlah. Kalau sebisal itu sudah menjadi anomali ya, kalau bahasa kami anomali dalam hidup kita, ya udahlah. Kalau semisal udah menjadi gangguan dari hidup kita, lebih baik dilepaskan. Legowo. Iya betul. Jadi memang kalau kita berbuat kebaikan nih teman-teman, tidak selalu kita berharap dengan balasan yang baik ya. Iya. Jadi ya gitu. Ya selalu berbuat baik intinya. Selalu berbuat baik tanpa meminta balasan. Ya. Tapi untuk Anissa sendiri pernah nggak sih kayak sering merepotkan teman-teman sekitar Anissa? Sering sih sebenarnya, sering juga sih, sering. Apalagi cewek ya, kalau masalah motor itu nggak tahu ya. Jadi mungkin repotin ngajak ke bengkel atau ngerepotin ngajak ngisi bensin. Karena kan di Surabaya jalannya ini ya agak rame banget kalau mau
terobosannya jalan tikus itu kan Iya, banyak. betul. Tapi kalau kadang ngikutin yang di depan itu kadang kita nyasar. Nah, betul banget. Iya Kadang kan? solusinya ya Google Maps ya. Kalau enggak ya. Tapi Google Map itu juga kadang error kan. Nah, bener banget. Iya Kadang kan? error jadi kita Iya, kesasar bersama-sama nih sama iya. teman kita. Jadi sering banget sih kalau minta tolong tuh sering banget karena Iya. kan kita di perantauan jadi maklum lah ya yang namanya minta tolong, mungkin minta Serba-serbi ya, bertahan serba-serbi ya. Jadi nggak melulu kita bisa sendiri. heeh. Jadi ya minta tolong wajar sekali teman-teman. Apapun yang terjadi kalau teman-teman mengalami kesusahan minta tolonglah itu nggak apa-apa. Jadi bukan hal yang memalukan minta tolong itu ya. Tapi untuk Anissa sendiri kalau misal di luar itu gimana? Kayak jajan apa gitu, apa cara tips bertahan? Cara tips bertahan tetap jajan atau biar gak jajan kebanyakan nih? Ya gimana menurut Anissa? Kalau jajan sih aku secukupnya aja ya. Secukupnya itu Ya. kayak gimana? Dari 1 sampai 100? Ya kalau pulang kuliah biasanya kita keluar nih sama teman, mungkin ya jajannya sedikit aja, mungkin sedikit aja Sedikit itu. aja. Sedikit aja. Sedikit aja Kasih tuh contoh mungkin. dong, kasih contoh kayak apa? Contohnya mungkin kalau kita mau beli es krim ya satu aja. Es Kalau beli krim. makanan ya satu porsi aja cukup lah ya. Satu porsi. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita ya. Oh iya. Selain menjaga waktu, kita Iya. perlu juga menjaga kesehatan, Iya. pola Paling makan penting kita, itu. pola makan, pola tidur, jangan sering begadang. Nah, kalau Wih, kamu nih begadang nggak selama kuliah? Kalau saya sih tidak bergadang sih Kak, tapi kadang kadang jam 2 itu bangun sendiri, entah kenapa Oh, itu. bangun sendiri. Oh, Iya. pertanda yang baik nggak sih itu? Tandanya Kok kamu bisa? harus mungkin kalau Sholat di tahajud, Kak? iya, kalau di agama Islam mungkin sholat tahajud gitu Iya. ya. Itu bangun sendiri ya, bukan Iya. belum tidur. Tapi jam 10 sampai jam 12 itu tidur. Oh, Tidur. Jadi 3 jam doang kamu tidurnya. iya, jam 2 itu kadang kebangun sampai pagi, kadang ya nggak tahu ngapain itu. Gak bisa tidur lagi. Oh, gitu. Jadi memang Jadi ini sih maksudnya ya. ini bergadang apa gimana ini? Kamu Udah ganti hari tapi. Kamu ini ngerjain tugas atau ngapain gitu nggak? Gak ada. Jadi saya itu kayak ya udah kayak megang HP kayak ya bengong aja gitu. Megang HP tuh kamu buka apa jam segitu? Gak tahu buka jam mungkin. Ya, itulah itu teman-teman, Ya. pola tidur tuh wajib banget dijaga ya. Kalau terutama mahasiswa mungkin mengerjakan tugas tuh sampai malam, Ya. sampai begadang, atau mungkin yang suka ikut organisasi ada yang sampai malam gitu ya. Ingat, istirahat itu penting banget. Jangan sampai istirahat kamu nomor kesekian kan, bukan yang utama lah. Jadi tidur itu kayak di nomor terakhir gitu. Iya, Padahal jangan itu sampai itu tidur penting, itu penting banget. Jadi ingat kebutuhan teman-teman itu, semisal pola makan, pola tidur, kesehatan itu penting banget Iya. untuk dijaga. Apalagi yang cuaca yang kadang hujan, kadang panas itu kayak kita itu sering dikena apa ya? Apa kena prank sama cuaca gitu Iya, ya. kenapa yang terus kadang radang tenggorokan, Nah, flu, terus sakit kepala dan lain sebagainya. Banyak ya Iya. penyakitnya mahasiswa ya. Iya. Selain penyakit tugas itu tadi, ada penyakit semisal kita ya namanya mahasiswa, kadang kita makan itu tiga kali sehari, ada 2 kali sehari aja. Jangan Kalau saya ya. enggak Kak. Berapa Cukup kali? satu kali sehari aja. 1 kali sehari, tapi porsinya itu seberapa? Porsinya Porsinya banyak banget ya. yang tahu-tahu aja ya. Jadi ya cukup lah buat nanti malam. Jadi penting sekali teman-teman untuk menjaga kesehatan. Jangan sampai kita terlena mementingkan kuliah, mementingkan organisasi sampai badan kita sakit. Jangan, karena kesehatan adalah investasi yang utama. Iya. Kalau harapan orang tua gimana, Aska? Kalau harapan orang tua kamu ketika kamu berkuliah itu? Harapan orang tua cepet lulus aja sih. Yang ya jangan molor, jangan kecepatan, ya udah nikmatin aja. Ada tekanan tersendiri nggak? Gak ada sih mungkin tekanan ya itu yang pertama, yaitu ya yang penting gak neko-neko,
Terus apa lagi ya? Kuliahnya diselesaiin dengan 4 tahun, gak usah molor. Terus dan kerja, terus ya udah kuliah lagi, kerja, terus menikah dan mati. Sesimpel itu. Lengkap ya berarti. Ya, Lengkap. kadang pria tidak bercerita, Kak. Kadang-kadang besoknya ada di Madura, gitu. kadang ada di Malang, ada di Surabaya. Oke. Gitu. Jadi tanpa bercerita kamu sudah berkelana kemana-mana. Jadi teman-teman, kalau aku ya, kalau aku sendiri dari orang tua tidak pernah memaksakan untuk menjadi apapun itu. Yang penting apapun yang terjadi, kerjakan yang semaksimal mungkin. Apapun yang terjadi hari ini adalah hal yang terbaik untuk kita. Jadi tidak ada tekanan dari orang tua, tidak ada harus. Yang penting anaknya bahagia kan? Ya bahagia, tapi juga selesaikan tanggung jawab kuliah, selesaikan tugas-tugas gitu Untuk ya. Anissa sendiri ada punya pacar atau enggak ini? Ya kan? Aduh. Iya, kalau di kuliahan kita utamakan kuliah ya teman-teman ya. Utamain kuliah ya. Oke. Utamakan kuliah, mungkin masalah pasangan atau apapun ya kita pikirkan nanti ya teman-teman ya. Kan dia buat ini penyemangat itu. Gimana itu? Ya, untuk semangat kita bisa dari diri kita sendiri. Untuk semangat kita bisa dari diri kita sendiri teman-teman. Jadi tetap semangat dan berprestasi. Pesan-pesan terakhirnya Aska untuk teman-teman yang sedang menyaksikan. Tetap menyerah, jangan semangat. Salah. Tetap semangat, jangan menyerah. Itu aja. Oke. Ya, untuk teman-teman mahasiswa yang sedang mengalami kelelahan menjadi mahasiswa, tetap semangat, terus berprestasi, banyak berkomunikasi dengan orang tua, yang penting terus berdoa, belajar, dan juga yakin pada diri kamu sendiri. Sampai jumpa dalam Student Talk selanjutnya. Yeay.